bentar. KMW Cihui. Ini laptop mereknya Cui. Cui. Halo Sobat KMW, apa kabar? Ya, semoga teman-teman yang menonton video ini dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini, gue mau sedikit share ya, sekilas tentang salah satu laptop yang baru aja datang ya. Kenapa mungkin di video tadi gue nggak ngebuat unboxing secara detail ya, karena kemarin tuh buru-buru, jadi cuman gue rekamin sekilas aja, dan kebetulan hari ini gue ada waktu sehingga gue bikin video ini buat teman-teman yang mana nanti kan teman-teman ketika nanti mau membeli laptop ini supaya ada gambaran. Nah, laptop yang teman-teman lihat di sebelah saya ini adalah yang tadi di unboxing ya, di video sebelumnya pas opening ya. Itu adalah laptop Cui Corebook 10. Mungkin laptop ini masih terdengar asing ya teman-teman di telinga kita, apalagi di telinga gue ya. Pertama kali gue lihat ini juga, ini merek kok agak gimana gitu ya. Kan seperti biasa kita ngelihat beberapa merek-merek yang udah branded terkenal itu kan kayak ada A, B, C dan sebagainya, udah biasa ya. Tapi tiba-tiba dengar nama Cui itu kayak ada yang gimana gitu. Tapi kenapa gue memilih ini, ada alasan yang mungkin memang layak untuk dipilih ya. Nah, jadi Cui Corebook 10 ini itu keluaran tahun 2020, sekitar bulan Oktober kalau nggak salah ya, tadi gue googling juga. Dan ini memiliki spek yang menurut gue ini lumayan tinggi gitu loh, untuk teman-teman yang mungkin kategori mau menggunakannya dalam bidang kayak desain ataupun grafis ataupun bikin video-video konten kreator dan sebagainya. Nah, di video ini gue juga mau ngebahas sekilas aja ya tentang mungkin build quality-nya, performanya dan sebagainya. Kenapa? Karena gue juga belum memakai Cui Corebook 10 ini. Laptop Cui Core 10 ini memiliki spek yang lumayan menggiurkan. So, apa aja yang menggiurkan? Kita bahas dari build quality-nya terlebih dahulu. Cui Core 10 ini bodinya dia full metal ya guys, jadi lumayan ya keras lah. Oke ya build quality-nya. Dan di belakang layar pojok kiri atas teman-teman akan melihat brand dari Cui Core 10 ini. Nah, tapi ada sesuatu yang lumayan mengganggu nih menurut gue ya, versi gue ya. Jadi ketika teman-teman mencari tombol power untuk Cui Core 10 ini, dia tidak ada di bawah, di kanan, di kiri, samping, itu nggak ada ya. Adanya di mana? Ya, adanya di situ. Adanya di pojok kanan dekat tombol keyboard. Menurut gua ini lumayan ya agak mengganggu ya. Kenapa mengganggu? Karena di saat tadi gue sempat make ya, dan memang karena masih baru gue make, coba ngetik itu, kalau mungkin teman-teman pas makainya malam dan mungkin belum jari-jarinya belum hafal ibaratnya ya, masih mungkin 11 jari ya yang gini-gini semuanya, tangannya masuk ke dalam keyboard semua ketika ngetik, itu gue jamin itu kadang ada sekali teman-teman akan mengenakan tombol power pada saat teman-teman ingin mendelete. Nah, itu lumayan ya sebenarnya ya dibilang mengganggu, nggak mengganggu, cuman ya mungkin karena belum terbiasa ya kita melihat tombol power di situ ya. Dan itu tuh bukan tombol power yang seperti teman-teman lihat di misah dengan keyboard, itu enggak, tapi itu tuh jadi satu sama huruf-huruf yang ada di dalam keyboard tersebut. So, itu alasan kenapa menurut gua agak mengganggu, tapi overall nggak masalah lah kalau soal itu ya. Dan di pojok kiri di situ ya, teman-teman akan melihat itu adalah salah satu cas hub ya. Jadi ketika teman-teman ingin mengecas, portnya ada di situ, di sebelah kiri. Nah, di sebelah port hubnya untuk pengecasan itu ada USB Type-C ya. Mungkin teman-teman akan mentransfer, memindah data dan sebagainya. Nah, ke sebelah kanan teman-teman akan melihat ada port USB ya. Port USB untuk ya biasa ya, standar ya, seperti itu ya. Namun yang gue jadi pertanyaan, kenapa ya Cui cuma ngasih satu port USB?
Sementara biasanya ya seperti yang gue beli sebelumnya itu ada 1, 2, 3 lah ya, minimal ya 2 lah ya, 2 atau berapa gitu, lebih dari 1. Nah ini untuk port USB yang tipe seperti ini, dia cuma disematkan 1 di pojok kanan. Nah mungkin teman-teman penasaran ya, kenapa sih kalau 1 kan nggak masalah kak dan sebagainya kayak gitu ya. Cuman gini loh, ketika ada port USB-nya hanya 1, nah bayangkan ketika teman-teman ingin mentransfer data, misalkan menggunakan Android, menggunakan USB, itu kan nggak bisa semuanya masuk. Dan gue lebih suka biasanya pakai keyboard eksternal. So, keyboard eksternal yang menggunakan wireless itu kan kita menggunakan port USB juga untuk masuk ke dalam port tersebut. Nah, ketika semuanya masuk ke situ kan, itu lumayan mengganggu. Itu ya jawabannya. Dan untuk di sebelahnya port USB ini, teman-teman bisa lihat itu ada untuk yang jack headset ya. Ketika mungkin teman-teman akan menggunakannya di malam hari atau mungkin ingin menggunakan headset biar suaranya lebih bagus dan sebagainya, itu ada port headset di sebelahnya. Nah, setelah port headset teman-teman akan lihat di situ akan ada untuk jack micro slot ya, micro slot yang kecil. Dan berikutnya di keyboardnya teman-teman akan disajikan dengan penampilan sebuah kotak mouse klik kanan klik kiri yang lumayan gede ya menurut gue ya, dari versi-versi sebelumnya yang gue pakai itu menurut gue lumayan gede, jadi ini pergeserannya itu lumayan lebar gitu lah. Itu kalau suka tidak sukanya itu kembali ke pribadi masing-masing, ke kitanya ya. Mungkin ada yang suka, ada yang enggak, itu relatif. Seperti itu. Mungkin dari segi build quality-nya cuman sampai situ ya. Sekarang kita masuk ke performance. Oke, yang gue sampaikan ini hasil dari gue lihat langsung di sini sama gue googling ya. Kenapa? Karena gue juga belum pakai dari Cuy ini. Tapi ada sedikit gambaran lah performance dari Cuy Core 10 ini. Nah, kenapa gue milih barang ini? Karena gue kalau milih barang itu nggak cuma semata-mata dari quality-nya doang ya, kita memilih dari performanya juga gitu. Apalagi gue yang suka editing, suka edit gambar dan edit video dan sebagainya. Jadi gue memilih, alasan gue memilih produk Cuy Core 10 ini itu karena Cuy Core 10 ini memiliki RAM 8 GB. Nah, bahkan disematkan juga ruang kosong di dalamnya itu untuk update atau upgrade dari 8 GB menjadi 16 GB. Nah, lumayan kan. Tentu dengan RAM yang tinggi itu bisa membuat kinerja kita lebih lebih nyaman gitu loh. Misal kayak ngerender atau apa itu lebih enak, cepet kinerjanya. Nah, dan untuk penyimpanan sendiri, bawaan dari Cuy Core 10 ini adalah 512 GB. So, ini pun masih bisa dikatakan expansion penyimpanan lain sampai 1 terabyte. Untuk prosesor di dalam Corebook 10 ini, dia dibekali dengan Intel Core i5. Jadi untuk penjelasan tentang Core i5, Core i7, generasi berapa, teman-teman bisa dilihat layar ya. Secara detailnya itu seperti itu ya. Jadi gua nggak akan ngejelasin, teman-teman bisa paham sendiri dari situ. Nah, selanjutnya untuk layarnya sendiri, Cuy Corebook 10 ini memiliki resolusi 2K. Nah, kenapa 2K? Karena biasanya gue itu kalau misalkan bikin video gitu ya, gue ngerekam atau apa itu kan hasilnya kadang gue ambil dengan 4K, 2,7 dan sebagainya. Itu kalau kita edit di mungkin laptop yang biasa, yang di bawahnya ini itu kan biasanya tumbang ya, tumbang jadi berat lah, ngelak gitu lah bahasa gaulnya ya. Nah, tapi karena Corebook 10 ini sudah resolusi 2K dan memiliki aspek rasio 3:2. Selain itu, untuk layar Corebook 10 ini dia udah full laminate, menjadikan layar ini semakin mantap. Dan sekarang kita akan bahas tentang baterai. Nah, baterai untuk Cuy Core 10 ini dibekali dengan baterai 46,2 Wh Lion. Nah, dia memiliki kemampuan sekitar pemakaian normal itu 8 jam ya, diklaim dari Cuy Core 10-nya. Gue nggak tahu kalau secara aktualnya berapa. Kalau gue soal baterai itu lebih ke narik kesimpulannya itu begini ya guys. Jadi tergantung pemakaian kita pribadi. Kalau mungkin teman-teman gunainnya sekedar pengetikan, Word, Excel dan sebagainya, mungkin memang bisa ya bertahan sampai segitu. Cuman untuk kategori laptop dengan pemakaian misalkan untuk editing video, gambar, itu gue yakin itu nggak akan aktual di 8 jam seperti itu. Untuk konektivitas sendiri ya, dia sudah fullnya seperti ini. Nah,
Dengan spesifikasi yang seperti itu, menurut gua itu udah lumayan mumpuni ya, bahkan udah up to date buat kita pakai dengan kondisi kita sekarang yang teknologi semakin maju sekarang ini. Di Chewy Core 10 ini disematkan Windows 10 ya, Windows 10 yang sudah ready siap pakai untuk teman-teman. Itu tadi ya tentang spesifikasinya. Oh iya, gua lupa mengenai kamera yang disematkan di Chewy Core 10 ini. Di Chewy Core 10 ini, kamera depannya dia memiliki resolusi kamera 720p. Dan dengan kamera 720p ini teman-teman mungkin ya kalau dengan penerangan yang cukup bisa lah ya kalau mau main kayak Ome atau Zoom, video call dan sebagainya ya. Dan hasil kameranya itu seperti ini. Nah itu jadi selfie biasa habis bangun tidur tes kamera dari Chewy Core 10 ini. Laptop ini dibanderol dengan harga untuk di Jepang sendiri dia 52.000 yen ya, dan untuk rupiah setelah gua kurs sekitar 6 jutaan lah ya, 6 jutaan. Tapi untuk harganya lebih ini ya nanti tergantung dari sellernya masing-masing yang ada di Indonesia ya, jadi gua nggak bisa mutusin, yang jelas sekitar 6 jutaan. Nah, itu tadi gambaran sekilas tentang Chewy Core Book 10 ini ya teman-teman. Nanti di video berikutnya aku bakal ngasih gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan dari laptop ini. Kenapa nggak sekarang ya? Karena gue belum pakai secara full detailnya. Biasanya gue bikin review itu ketika gue udah pakai dan gue udah ngerasain langsung. Jadi di situ gue udah jelas kelebihan kekurangannya. Untuk Chewy Core 10 ini harga murah, spek tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan editing video gua, so gua memilih Chewy Core 10 ini ya. Semoga review tadi dapat menjadikan pertimbangan untuk teman-teman ketika ingin membeli Chewy Core 10 ini. Dan menurut gua pribadi ya ini ya, kembalikan ke kebutuhan teman-teman ketika ingin membeli sebuah PC atau laptop. Jadi jangan sampai mungkin teman-teman butuhnya untuk hanya sekedar penulisan tapi belinya dengan spek yang lumayan tinggi, itu kan sayang uangnya dan sebagainya ya. Seperti itu aja. Dan please forgive me for all of my mistakes and see you in the next video.